Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik juga lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Cerita kali ini, cerita yang berjudul Bunga Desa yang Dibakar Hidup-Hidup di Dalam Rumah Kosong. Cerita ini terjadi di kampungku sekitaran tahun 1998. Sebut saja namanya Fitri. Fitri adalah seorang remaja perempuan yang tumbuh di lingkungan pondok pesantren. Ia pulang hanya 6 bulan sekali. Namun di usianya yang baru menginjak 16 tahun, ia justru meregang nyawa dengan cara yang sangat tragis. Hari itu, rasa rindu kepada ibunya begitu kuat menghantui pikirannya. Ia pun memberanikan diri untuk meminta izin kepada pengurus pondok agar bisa pulang sejenak. Setelah mendapatkan izin, Fitri langsung menghubungi pamannya untuk menjemput. Tak berselang lama saat itu pamannya datang dengan motor bebek tuanya, dan Fitri segera naik dengan penuh semangat. Di sepanjang perjalanan, Fitri hanya membayangkan wajah ibunya dan rumah yang lama tak ia kunjungi. Sesampainya ia di depan rumah, ibunya sudah berdiri menunggu di depan pagar. Senyumnya merekah, namun di balik senyuman itu ada tatapan aneh yang penuh kecemasan. Fitri pun segera turun dari motor dan memeluk ibunya erat-erat, seperti tak ingin lepas saat itu. Siapa sangka pelukan itu adalah pelukan terakhir dari seorang anak kepada ibunya. Di saat Fitri hendak melangkah masuk ke rumahnya, tatapan kakak tirinya seketika membuat langkahnya terhenti saat itu. Kakak tirinya menatap tajam dari ujung kaki hingga kepala, seolah menilai, menghakimi, atau bahkan mengincar saat itu. Tapi Fitri hanya membalas dengan senyuman tulus, lalu menjabat tangan kakak tirinya dengan ramah. Siapa sih yang tak terpesona dengan Fitri? Gadis dengan wajah cantik, tubuh tinggi semampai, kulit putih bersih, hidung mancung, dan juga bibir mungil. Warga sekitar pun menjulukinya sebagai bunga desa. Keesokan paginya ibunya berpamitan ke sawah untuk memetik cabai. Namun entah mengapa, langkahnya saat itu terasa berat. Hatinya gelisah, seolah ada yang tak beres. Berkali-kali ia menoleh ke belakang, menatap rumah dengan rasa cemas yang tak ia pahami. Fitri, jaga dirimu baik-baik ya nak, ucap ibunya. Iya bu, Fitri gak akan kemana-mana kok, cuma di rumah aja, balas Fitri dengan senyum. Siang itu sekitar pukul 2, salah seorang warga yang hendak pergi ke sawah mencium bau gosong yang menyengat dari arah rumah kosong di ujung kampung. Awalnya ia mengira ada yang sedang membakar sampah, tapi bau itu semakin menusuk. Rasa penasaran pun membawanya mendekat saat itu. Ketika ia melangkah masuk ke dalam rumah kosong itu, sunyi menyelimuti ruangan. Tapi suara lirih saat itu seperti rintihan orang kesakitan mulai terdengar dari salah satu sudut. Dengan langkah perlahan dan nafas yang tercekat, warga itu menyusuri ruangan yang gelap dan juga pengap. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Ada seorang gadis telanjang, tubuhnya terbakar parah, namun masih hidup. Ia mengerang dalam kesakitan, kulitnya mengelupas, dagingnya hangus, namun anehnya, rambut panjangnya tetap utuh, tak terbakar sama sekali saat itu. Tanpa berpikir panjang, warga itu pun lari tergesa-gesa dan langsung melapor kepala dusun. Kabar itu menyebar dengan cepat. Ibunya Fitri yang sedang di sawah segera diberitahu oleh warga, tak percaya dengan apa yang ia dengar.
Ia berlari pulang sekuat tenaga. Ketika sampai di rumah kosong itu, jeritanya mengguncang langit kampung. Di hadapannya tubuh putri yang ia lahirkan dengan air mata dan kasih sayang, kini sudah terbakar tak terbentuk. Namun Fitri masih hidup saat itu. Nafasnya tersengal, matanya berlinang air mata. Pamannya pun yang melihat segera mencari pertolongan dan membawa Fitri ke rumah sakit. Di sepanjang jalan saat itu Fitri hanya bisa menangis dengan pelan, seolah tubuhnya sudah tak sanggup merasakan sakit lagi. Namun ketika ia di rumah sakit, takdir berkata lain. Tepat pukul 3 sore Fitri mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Tepatnya pada pukul 3 lewat 30 menit. Jasadnya pun langsung dibawa pulang. Dan malam itu juga ia dimakamkan tanpa banyak upacara. Keesokan paginya barulah polisi mulai berdatangan menyelidiki kasus yang membuat satu kampung itu terkejut dan juga ketakutan. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan juga oleh TKP, mereka menemukan fakta yang mengerikan. Fitri ternyata saat itu telah diperkosa sebelum dibakar hidup-hidup. Tepatnya di lantai rumah kosong itu. Pakaian dalamnya berserakan di sudut ruangan saat itu. 2 botol bensin dan 1 korek api menjadi saksi bisu kejahatan yang tak berperi kemanusiaan. Sampai hari ini bunga desa itu hanya tinggal lama. Sementara saat itu, pelaku memang masih berkeliaran, menyimpan rahasia kelam yang terus menghantui kampung ini setiap malam. Beberapa hari setelah kematian Fitri yang mengerikan dan masih menjadi misteri, kini setelah malam tiba terdengar tangisan yang begitu memilukan dari dalam rumah kosong itu. Tangisan yang lirih namun menusuk hingga ke sumsum, seperti suara seorang yang disiksa jiwanya, menangis dalam keterasingan. Tidak hanya dari rumah kosong itu saja, salah satu warga yang tengah ronda malam juga sering melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Penampakan seorang wanita berjilbab hitam sedang duduk menangis di pinggir kali, tepat di depan rumahnya Fitri. Sosok itu hanya tertunduk, bahunya naik turun, seperti menahan tangis yang tak kunjung reda. Siapa itu, Pak? Gak tahu ya. Malam-malam kok ada perempuan yang duduk di rumah kosong itu. Serem deh. Udah, Pak, ayo kita lanjut ronda saja. Ketika banyak warga yang melihatnya, mereka tak menggubrisnya karena mereka benar-benar takut. 2 malam berturut-turut warga kampung pun dibuat takut lagi. Kini tak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Anak-anak dilarang bermain, bahkan suara azan pun terasa getir, seolah ikut berduka saat itu. Warga yang merasa resah akhirnya memberanikan diri menyampaikan hal ini kepada Ibu Fitri. Namun saat mereka datang dan menceritakan semua kejadian aneh itu, sang ibu meledak dalam marah. Ia mengusir warga dari rumahnya dengan mata yang merah dan suara yang bergetar. Kalian ini kejam ya. Anakku bukan setan ya. Dia itu santriwati, anak pesantren, anakku ahli agama. Gak mungkin ya, Pak, Bu, dia itu gentayangan. Teriak ibunya dengan nada tinggi. Air mata pun berlinang di pipi tuanya yang kusam karena lelah. Tapi Bu, kami benar-benar lihat loh, Bu. Sosoknya tuh sama persis dengan almarhum Fitri pas masih hidup. Dia menangis, Bu. Kasihan. Ketika sedang terjadi debat, kakak tiri Fitri yang mendengar keributan itu, ia pun segera datang menghampiri, menggandeng ibunya yang masih gemetar saat itu. Ada apa sih, Bu? Ibu kok teriak-teriak gak jelas? Itu juga para warga ngapain di situ? Ini loh, itu para warga. Masa mereka bilang adik gentayangan? Orang lagi berduka bukannya prihatin, malah bikin tambah stres, ucapnya dengan ketus. Tapi saat itu matanya tak bisa bohong. Ada rasa takut yang jelas terpancar. Tapi pantesan ya, tadi malam jendela gerak-gerak sendiri.
Aku juga sempat dengar suara orang nangis, Bu. Aku kira ibu yang nangis. Ibunya menatap lekat-lekat wajah anaknya. Udahlah nak, kamu kok malah ikut-ikutan seperti warga sih? Jangan bilang ya, kamu juga percaya kalau adikmu gentayangan. Enggak kok Bu, enggak. Cuma muka Andri tuh pucat banget Bu. Tapi kamu sakit? Enggak Bu, Andri cuma kurang tidur. Soalnya masih kebayang muka polos Fitri. Tanpa menunggu lama saat itu, Andri pun masuk ke kamar buru-buru memasukkan pakaian ke dalam koper, lalu menghampiri ibunya lagi. Oh ya Bu, Andri mau pamit pergi dulu ya. Loh, kamu mau kemana nak? Aku mau ke Bali dulu Bu. Di sana ada tawaran kerja. Andri gak sendiri kok, sama Haris juga. Ibunya menatapnya dalam-dalam. Tapi nak, kamu gak mau nunggu 7 hari dulu? Setidaknya kan tahlilan dulu adikmu nak. Aduh Bu, maaf Bu. Kalau Andri gak berangkat sekarang, lowongan itu hangus. Kesempatan gak datang 2 kali Bu. Lagian kan ini sudah hari keberapa. Pasti Andri cuma bisa doain lah Bu, dari jarak jauh. Akhirnya saat itu ibunya hanya bisa mengangguk dengan pelan. Ya udah nak, kalau itu pilihanmu, kamu hati-hati di jalan ya. Iya Bu. Setelah berpamitan, Andri pun segera menuju rumah Haris. Ia menggedor-gedor pintu dengan panik. Tak lama kemudian saat itu Haris pun membuka pintu dengan mata yang masih setengah terpejam. Riz, masih bisa tidur lu dengan situasi kayak gini? Bentaknya. Haris hanya menguap saat itu. Kenapa sih Indri? Muka lu kok panik gitu? Gua masih ngantuk nih. Riz, siapa sih yang gak panik? Lo tahu gak? Polisi tiap hari datang ke rumah nyelidikin kasus Fitri. Udah gila ya lo? Gue takut kali. Haris hanya mengangkat bahu dengan santai. Tenang aja Landri, gak akan ketahuan kok. Kita kan gak ninggalin jejak apa-apa. Andri mendekat saat itu, berbisik dengan suara gemetar. Tapi Andri, sekarang Fitri gentayangan. Hah? Gentayangan? Gak mungkin Andri. Apa yang gak mungkin sih? Para warga juga sudah lihat dia sendiri loh. Lebih baik sekarang kamu beresin pakaian. Ayo kita kabur ke Bali. Gue takut deh ada apa-apa dengan gue. Akhirnya Haris pun ikut berkemas. Pada malam itu juga mereka berangkat ke Bali dalam diam, membawa dosa yang mereka kira bisa dikubur bersama tubuh Fitri yang telah hangus. Sementara itu ibunya Fitri hanya bisa menatap kosong ke arah foto Fitri yang terpajang di dinding ruang tamu. Ia memeluknya erat berusaha mencari kehangatan dari kertas tak bernyawa. Tangisnya pecah mengalir deras seperti sungai yang tak terbendung. Tiba-tiba saat itu terdengar suara orang memberi salam dari arah depan rumah. Ibunya Fitri buru-buru ke teras. Di sana berdiri seorang gadis muda. Itu adalah Indah, teman masa kecil Fitri yang mengenakan kerudung putih dan juga tas ransel. Ibunya Fitri pun langsung memeluknya saat itu. Indah, kenapa kamu baru datang sekarang sih nak? Maaf Bu, Indah baru pulang dari pondok. Soalnya ada kegiatan, jadi gak bisa kesini lebih cepat Bu. Ya sudah gak apa-apa. Indah, ibu boleh tanya gak nak? Suara ibunya dengan parau nyaris tak terdengar. Iya Bu, silahkan. Indah, selama ini Fitri pernah gak cerita kalau dia punya musuh? Atau pacar mungkin? Indah menggeleng dan pelan. Setahu Indah ya Bu, Fitri itu baik Bu.
Dia gak banyak bicara, apalagi cerita-cerita soal pacar. Dia gak pernah, Bu, punya pacar atau musuh. Air mata pun kembali mengalir dari mata sang ibu. Terus, siapa yang tega? Siapa yang bisa sekejam itu pada anak-anak sebaik Fitri? Indah menunduk ikut merasakan luka di hati wanita tua itu. Setelah lama berbincang, matahari pun mulai tenggelam. Maaf ya Bu, sepertinya ini juga sudah sore. Aku juga belum tahu Bu, bagaimana kejadian dan alasan Fitri benar-benar nekat. Kalau gitu Indah pamit pulang dulu ya Bu. Nanti Indah kesini lagi. Iya Indah, janji ya nak, kalau pulang dari pondok sering-sering kesini menjenguk ibu. Iya Bu, insya Allah. Mereka pun berpisah dengan pelukan terakhir. Tapi ada yang ganjil saat itu. Saat Indah keluar dari rumah itu dan menoleh ke belakang, ia merasa ada yang mengikuti. Angin malam pun berembus pelan namun berat, seakan membawa suara-suara yang tak kasat di telinga. Di ujung jalan di balik pohon pisang, sesosok bayangan hitam berdiri menatapnya, diam, membeku tak berkedip. Setelah berpamitan dengan ibu dari Fitri, sesampainya di rumah saat itu bertepatan dengan berkumandangnya azan maghrib. Indah pun buru-buru mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat bersama kedua orang tuanya. Usai sholat, dia masuk ke kamarnya dengan langkah pelan. Baru saja ia menutup pintu, telinganya dikejutkan oleh suara lirih yang datang dari arah jendela. Itu adalah suara rintian minta tolong, menyanyat seperti dari tenggorokan yang terbakar. Tubuhnya kaku dengan tangan gemetar. Ia berjalan mendekat di meja belajarnya saat itu. Selembar kertas tergeletak, basah oleh air entah dari mana asalnya saat itu. Tulisannya di atasnya tampak seperti dicoret dengan darah kering. Huruf-hurufnya tidak beraturan. Tulisan itu berbunyi, "Mereka membunuhku." Indah saat itu tersentak mundur, nafasnya memburu. Ia berteriak memanggil ayah dan ibunya. Namun saat mereka mendobrak masuk, Indah sudah tergeletak tak sadarkan diri di lantai kamarnya saat itu. Dengan panik orang tuanya mengangkat tubuh Indah ke atas kasur. Tapi belum sempat mereka menenangkan diri, Indah tiba-tiba menjerit sekeras-kerasnya. Matanya membelalak tanpa kendali. "Mereka membunuhku. Mereka membunuhnya. Jangan dekati aku." Suaranya berubah, berat dan menggema seolah berasal dari kedalaman yang tidak wajar. "Bu, Ibu, Indah kesurupan Bu. Cepat Bu, panggil Ustadz Mahmudin, cepat!" teriak sang ayah saat itu. Tanpa membuang waktu, sang ayah pun berlari menjemput Ustadz Mahmudin. Tak lama kemudian sang ustadz tiba dengan membawa air doa dan surat-surat yang siap dibacakan. Begitu rukyah dimulai, tubuh Indah menggeliat, menolak seperti ada yang menjerit dari balik lapisan kulitnya. "Mereka pembunuhnya. Mereka membunuhku." Jerit itu kembali terdengar dari mulut Indah. Ustadz Mahmudin pun menggenggam ubun-ubun gadis itu dan bertanya. Suaranya tenang namun tegas. "Siapa kamu? Siapa yang merasuk ke dalam tubuh ini?" Suara itu pun menjawab, "Mereka, kakak-kakakku. Mereka yang membunuhku." Ustadz Mahmudin pun terdiam. Wajahnya berubah, matanya sedikit membesar saat berkata, "Fitri, ini kamu kan?" Tangisan lirih saat itu mengalir dari tubuh Indah. "Iya, mereka bakar aku. Mereka saudaraku sendiri, kakak tiriku, Andri dan juga temannya. Mereka ingin aku hilang." Setelah pengakuan itu, tubuh Indah pun menjadi lunglai. Kesurupan berakhir, Fitri telah keluar dari tubuh sahabatnya. Keesokan paginya saat itu Ustadz Mahmudin mendatangi rumah orang tua Fitri. Ia menceritakan semua yang terjadi semalam. Namun ibunya Fitri menolak mempercayai cerita itu. Wajahnya pucat tapi tetap keras,
Hingga akhirnya saat itu, tekanan warga dan saran polisi membuatnya menyerah. Ia pun menyetujui agar makam Fitri dibongkar dan dilakukan autopsi dengan ulang. Di malam hari itu, suara siren ambulans dan mobil polisi menggema di pemakaman umum. Lampu menyala terang di sekitar liang lahat. Perlahan saat itu, jenazah Fitri diangkat. Tubuhnya yang sudah membusuk itu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa ulang. Usai diotopsi, Fitri disolatkan kembali dan dimakamkan dengan tragis dan juga dengan tangis duka yang lebih dalam dari sebelumnya. 3 hari kemudian hasil otopsi pun keluar. Pihak forensik menyatakan bahwa Fitri ini dibakar hidup-hidup dan pelaku utamanya adalah kakak tirinya sendiri, Andri. Ia tidak sendiri, ada nama lain yang ikut serta. Ia adalah Haris, sahabat dari Andri. Ibunya Fitri meraung histeris ketika ia mendengar penjelasan dari polisi. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Anakku, anak yang kubesarkan dengan kasih sayang. Kamu tega ya? Tega membakar adiknya sendiri. Berita itu pun menyebar cepat. Warga yang marah beramai-ramai mendatangi rumah Fitri dan berniat membalas dendam kembali. Hei, bakar mereka hidup-hidup, seperti mereka membakar Fitri, teriak salah satu warga dengan mata merah dan tangan yang mengepal. Namun polisi dan paman Fitri mencegah aksi main hakim sendiri. Polisi segera bergerak cepat kembali, menelusuri alamat ke kosan Andri. Dan saat tiba di sana, mereka menggedor pintu dengan suara yang keras-keras. Tidak ada jawaban. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan Andri pun muncul dengan wajah panik. Belum sempat berbicara saat itu, Andri akan mencoba melarikan diri. Namun polisi langsung melepaskan tembakan ke udara. Tapi ia tetap berlari. Tembakan kedua pun dilepaskan tepat mengenai kedua kakinya. Andri terjatuh merintih kesakitan. Sementara itu Haris yang tampak tidak sekuat Andri. Ia memilih menyerahkan diri tanpa perlawanan. Di kantor polisi saat itu mereka duduk di balik meja interogasi. Mata mereka tertunduk, tangan diborgol. Apa tujuan kalian, ah? Kenapa kalian melakukan ini? Kenapa kalian tega memperkosa dan juga membakar saudara kandung sendiri? Sungguh biadab, tanya penyidik dengan suara tajam. Tak ada jawaban, hanya keheningan. Tetapi dari sorot mata mereka sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Satu tatapan yang menyimpan lebih dari sekedar rasa bersalah. Tatapan yang menyimpan rasa kelam dan juga dendam yang belum usai. Setelah Andri dan juga Haris telah ditangkap, kini Andri duduk di kursi interogasi. Tangannya terborgol, wajahnya menunduk. Seorang penyidik dengan suara dingin bertanya, Andri, apa motif dan tujuanmu memperkosa lalu membakar Fitri? Cepat, jawab dengan jujur. Itu kan adik tiri kamu. Andri mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kosong tapi suaranya gemetar. Saya tidak mau melihat Fitri dimiliki oleh lelaki lain, Pak. Sebelum itu terjadi, saya memilih merkosanya dulu. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Tapi setelah saya selesai, Fitri menangis, Pak. Dia mengancam akan melaporkan saya ke keluarga dan juga ke polisi. Jadi saat itu saya panik, saya takut. Lalu saya bilang ke Haris buat beli 2 botol bensin, Pak. Saya tuangkan ke tubuh Fitri. Dia masih menangis, masih berteriak. Tapi saya nyalakan korek dan apinya menyala, dia terbakar menjerit, Pak. Lalu saya kabur. Saya pulang ke rumah dan saya acting seolah-olah tidak tahu apa-apa. Ruangan pun mendadak hening setelah mendengar penjelasan dari Andri. Bau ketakutan menguar di udara. Semua mata kini beralih pada Haris yang duduk tepat di sebelah Andri. Penyidik pun berbalik menghadapnya. Kamu Haris,
Apa motif dan tujuanmu melakukan itu? Haris menelan ludah. Tubuhnya sedikit bergetar. Kalau saya kesal, Pak. Fitri pernah menolak cinta saya. Katanya sih, sejak kecil dia sudah anggap saya kakak sendiri. Dia bilang belum mau pacaran, masih mau fokus sekolah dan mondok. Ia berucap sembali tertawa kecil dengan getir. Penyidik menatapnya dengan tajam. Bukankah kamu sepupunya? Anak dari saudaranya Bu Fitri? Kenapa kamu juga tega berbuat seperti itu? Bukankah seharusnya kamu menjaga dan melindunginya? Bukan malah membakarnya hidup-hidup. Haris menunduk saat itu. Iya Pak, kami sepupu. Tapi waktu itu saya dibutakan amarah Pak. Saya ikut saja saat Andri minta tolong beli bensin. Dan saya pikir ini satu-satunya cara biar saya nggak merasa kalah. Saya juga tergoda Pak. Senyap menyelimuti ruangan saat itu. Tak ada lagi yang bisa mereka ucapkan selain penyesalan yang datang dengan terlambat. Di luar gedung kepolisian, langit tampak lebih gelap dari biasanya seolah ikut berduka. Dan pada akhirnya saat itu, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Andri, sementara Haris dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Cerita terakhir Fitri yang terbakar dalam kobaran api menjadi gema abadi di pikiran mereka. Tidak ada yang bisa menghapus suara itu, jeritan yang membawa kutukan ke dalam hidup mereka selamanya. 3 bulan setelah Andri dihukum mati dan Haris mendekam di penjara, rumah keluarga Fitri yang dulu selalu ramai kini menjadi sunyi. Sang ibu yang sempat tak percaya kenyataan itu kini menghabiskan hari-harinya dalam diam, duduk termenung di kursi goyang dekat jendela. Foto Fitri selalu ada dalam genggamannya, dan setiap malam dia berbicara sendiri seolah-olah putrinya masih hidup. Namun seiring jalannya waktu, keanehan mulai terjadi. Bau daging terbakar terkadang tercium dari kamar Fitri. Kadang juga ada suara teriakan minta tolong menggema di malam hari. Dan sekali, suara langkah kaki terdengar menaiki tangga, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar sang ibu. Ketika pada suatu malam saat hujan turun dengan deras dan petir menyambar langit, Ibu Fitri tiba-tiba mendengar ketukan keras di pintu rumah. Ketika ia membukanya, tak ada siapapun di sana, kecuali satu kotak kecil kayu yang diteletakkan tepat di atas tikar. Dengan tangan gemetar ia membukanya. Isinya itu adalah baju terakhir yang dikenakan Fitri saat dibakar. Masih utuh, namun berbau hangus dan juga darah. Di lipatan kainnya terselip secari kertas selusuh bertuliskan, "Aku belum tenang, Bu. Aku menunggu keadilan sebenarnya." Keesokan harinya saat itu, warga pun geger karena Ibu Fitri ditemukan meninggal di kursi goyang dengan mata terbuka lebar dan mulut yang masih menyebut nama Fitri. Di dinding kamarnya saat itu tertulis dengan darah, "Keluarga yang membiarkan sama saja membunuh." Setelah pemakaman sang ibu, rumah ibu itu pun ditinggalkan. Namun cerita tentang arwah Fitri yang masih gentayangan menyebar dengan luas. Banyak warga yang mengaku melihat sosok perempuan dengan tubuh hangus berdiri di jendela lantai 2 rumah itu, menatap kosong ke jalan. Beberapa orang yang pernah terlihat menutupi kasusnya pun juga mengalami kematian dan juga mengalami keapesan misterius satu persatu. Ada yang hilang, ada yang ditemukan tewas tergantung, dan ada pula yang terbakar dalam mimpi mereka sendiri. Ternyata arwah dari Fitri sudah dikendalikan oleh arwah jahat yang menuntut balas kepada mereka-mereka yang masih tergabung atau ada hubungannya dengan Fitri. Dan hingga kini, siapapun yang melewati rumah itu ketika azan maghrib berkumandang
akan mendengar suara perempuan yang merintih. Sementara saat itu, Haris yang mendekam seumur hidup di penjara, ia juga ditemukan meninggal dunia dengan keadaan yang mengenaskan. Dengan tubuhnya yang seperti dicabik-cabik, dengan cakaran-cakaran tangan sendiri. Dan ia meninggal dengan mulutnya yang keluar noda-noda putih mengerikan. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Tentunya, sebagai keluarga, janganlah pernah kita menuruti hasrat ataupun ajakan dari setan. Karena sesungguhnya itulah yang menyesatkan untuk diri kita dan merugikan orang lain. Dan itulah akhir dari kisah ini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Oh ya, jika kalian semua yang mempunyai cerita horor ataupun misteri, bisa langsung menghubungi kami dengan klik di kolom komentar. Dengan itu, Kang Restu pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita baru berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.